Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidaklah beranjak kaki seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat kecuali hamba tersebut akan ditanyakan 4 perkara. Perkara yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Seorang hamba di dunia tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya di dunia ini. Umur adalah amanah dari Allah. Umur adalah aset kita untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umur adalah sebuah barang dagangan yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin menghadap Allah kelak di hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Apa yang telah kita kerjakan di dunia ini? Apa yang telah kita persembahkan di dunia ini untuk Allah? Apa ibadah yang telah kita lakukan di hadapan Allah? Apa maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah? Apa kelalaian-kelalaian yang kita pernah perbuat? Untuk berzikir kepada Allah saja sangat berat. Maka orang-orang yang datang di hadapan Allah dengan bisa mempertanggungjawabkan umurnya penuh, ia persembahkan kepada Allah, ia abdikan kepada Allah, ia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka hamba tersebut akan menjawab bahwasanya, umurku ya Allah, aku persembahkan untuk beribadah kepadamu. Umurku ya Allah, aku persembahkan untuk taat kepadamu, untuk kugunakan mendekatkan diri kepadamu. Dan ada juga manusia yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang umurnya. Orang-orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, di dunia aku senantiasa mengerjakan maksiat. Ya Allah, di dunia aku senantiasa pergunakan waktuku untuk hal-hal yang mendominasi keinginan hawa nafsuku." Maka akan ada 2 jawaban tersebut. Maka semoga kita akan menjadi golongan yang menjawab pertanyaan umur ini dengan taatillah, dengan kita mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang tidak ada satupun manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali pertanyaan ini akan juga ditanyakan oleh Allah kepadanya. Wa an jismihi fima abla, tentang jasadnya, dan apa yang telah ia kerjakan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki seorang hamba akan dipertanyakan seluruh amalannya, seluruh pekerjaannya di dunia ini. Mata, kemana ia telah melihat? Hidung, apa yang telah dia hirup? Lisan, apa yang telah ia ucapkan? Telinga, apa yang telah ia dengar? Tangan, apa yang ia perbuat? Kaki, kemana ia dilangkahkan? Disebutkan di dalam Al-Quran surah Yasin, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun." Hari di mana mulut seseorang hamba akan dikunci rapat sehingga dia tidak akan pernah bisa berbicara dengan mulutnya. Di hari tersebut, tangan-tangan mereka bersaksi di hadapan Allah, kaki-kaki mereka bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang telah mereka lakukan dan kerjakan di dunia ini. Maka mari, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, mari kita gunakan seluruh jasad kita, jismiyah kita ini untuk kita abdikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus istiqomah menggerakkan, melakukan aktivitas jasadiyah ini di dalam taatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an ilmihi madza amila fihi. Seseorang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya. Apa yang telah ia kerjakan di antara ilmu tersebut?
Banyak orang yang telah mengetahui hukum solat, tetapi banyak orang meninggalkan solat. Banyak orang yang sudah tahu hukum berpuasa, tapi masih banyak orang-orang yang tidak menunaikan puasa. Banyak orang yang sudah mampu untuk berzakat, tetapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Banyak orang di hadapan Allah yang mampu padahal di dunianya diberikan rizki oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tapi mereka tidak menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu-ilmu tersebut tidak ia pergunakan, tidak ia amalkan, orang-orang tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang tersebut mengamalkan ilmunya, maka sungguh orang tersebut akan menjadi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi wal iyadzu billah, ada orang-orang yang ditanya oleh Allah, dianugerahkan keilmuan oleh Allah, tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya di dunia ini. Maka orang-orang tersebut termasuk adalah orang-orang yang celaka. Dan yang terakhir, yang keempat, orang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam At-Tirmidzi. Yang keempat adalah pertanyaannya Allah kepada seorang hamba adalah tentang perkara hartanya yang telah Allah titipkan kepadanya. Perkara harta ditanya dua oleh Allah dengan dua pertanyaan. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia manfaatkan. Jikalau didapatkan dengan cara yang haram dan dipergunakan di jalan yang haram, maka harta tersebut akan menggiringnya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, jikalau harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan dibelanjakan di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dengan hartanya akan digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 pertanyaan yang tidaklah seorang hamba kecuali akan menghadapi 4 pertanyaan ini. Semoga kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini dengan sebaik-baik pertanyaan, dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini ikhlas lillahi ta'ala. Demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.